Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Jumat. Nah, Jumat barokah ini kita meminta barokah kepada Habib Rocky Gerung. Saya disentuh mendung. Oh, mendung. Ya, itu barokahnya barokah 0% aja kalau sama Habib Rocky Gerung karena urusannya fatwanya memang fatwa 0%. Ya, dan banyak yang nunggu barokah dari pasar modal, pasar uang. Ternyata beberapa saham yang menyangkut nama seseorang yang sedang viral itu jatuh semua tuh. Jadi barokahnya minus. Hanya karena yaitu pasar selalu peka terhadap isu itu dan kelihatannya akan berlanjut, dan itu yang membuat keresahan publik itu berimbas sampai ke Solo, sampai ke istana. Itu kira-kira suasana mendung politik hari ini. Ya, dua isu saya kira yang memang cukup menarik, yakni satu kelanjutan kasusnya Gibran dan Kaisang, dan kedua ini soal penambahan jabatan 3 periode, 3 tahun dan juga 3 periode. Kelihatannya udah hampir pasti itu aborted di tengah jalan ya, Bung Rocky, karena kemarin kan soal penambahan yang disampaikan oleh Bahlil itu, ini ada agak menariknya, tiba-tiba melambung lewat Kepala BKPM dan Menteri Investasi dia soal penambahan 3 periode, tapi bahkan orang seperti Erlangga Hartarto sendiri menyatakan bahwa mereka Golkar tetap pada konsistensi dengan jadwal 5 tahunan. Sementara yang saya kira yang pamungkas ini Bu Megawati melalui Hasto sudah menegaskan bahwa sebagai putra dari proklamator Bu Megawati itu taat konstitusi. Artinya nggak ada itu cerita itu. Jadi kalau kalkulasi politik saya kira sudah selesai nih, udah tutup pintu ya soal 3 periode maupun penambahan 3 tahun masa jabatan baru ini. Ya, itu akhirnya ditutup dengan lidahnya Bahlil yang salah menjilat, kan begitu kan? Kalau kita bikin satirnya begitu. Tapi udah kan tetap ada upaya untuk mendorong supaya oligarki bertahan lama. Tapi sebetulnya ini teori yang juga buruk sebetulnya, karena di antara pengusaha juga akan saling membatalkan tuh idenya saudara Bahlil. Ya, Erwin jelas. Erwin ini kan seniornya Bahlil di HIPMI, ketua umum HIPMI. Jelas dia menyatakan begitu sih. Erwin ini kan politisi Golkar juga. Iya, dan ya itu yang mau kita lihat, bahwa sebetulnya orang-orang yang sedang resah karena mau di-reshuffle, dia bikin headline-nya macam-macam tuh. Jadi orang langsung menganalisis, wah ini Bahlil bakal di-reshuffle sebetulnya tuh. Tapi udah, itu nyalanya udah padam itu. Yang masih nyala justru nih yang soal threshold 0%. Tapi Ibu Mega pasti akan diingatkan oleh lingkungannya bahwa ini melanggar konstitusi. Dan sebetulnya bukan sekedar karena melanggar konstitusi, tapi secara politis pasti dirugikan Ibu Mega kalau diperpanjang. Sehingga proses pewarisan politik pada Puan itu terhalang. Jadi kita tutup aja isu ini, dan surveyor yang disewa negara kan masih berupaya buat, saya masih baca survei dari siapa itu, wah publik yang menginginkan presiden diperpanjang 3 periode itu bertambah dari 33 jadi 43. Iya, itu kita tahu lah siapa yang nyewa siapa kan. Ya, itu Burhanuddin Muhtadi itu Inkopol. Ya, hal-hal semacam ini sebetulnya nih para surveyor juga harusnya sekaligus jadi public educator dong. Nggak perlu disurvei hal yang secara konstitusi udah dilarang. Kenapa yang survei sesuatu yang dalam konstitusi nggak boleh, kok apa yang disurvei? Ini otaknya surveyor ini juga kan tebal amplop doang gitu. Sama seperti misalnya kita survei, boleh nggak kita membunuh orang tuh? Ternyata surveinya bilang boleh tuh. Lalu boleh membunuh, kalau kan ini hal yang elementer. Jadi sesuatu yang udah final di dalam konstitusi jangan lagi disurvei. Boleh nggak melanggar hak asasi manusia? Boleh. Loh, konstitusi larang. Jadi soal-soal beginian itu yang saya anggap bahwa mereka yang punya otak, kalau berhadapan dengan amplop, otaknya jadi lebih tipis dari itu amplop itu tuh. Begitu kan? Itu kerjaan surveyor. Itu kritik saya pada surveyor yang juga banyak teman saya tuh. Saya ingetin aja bahwa etika survei itu ada basis moralnya tuh. Itu poinnya. Ya. Oke, jadi tutup buku ya. Kalau toh ada wacana-wacana semacam itu muncul lagi, kita harus tutup buku. Dan juga kalau ada survei yang menyampaikan hal itu, harusnya media juga menganggap itu sudah bukan sebuah berita gitu ya.
Iya, itu pentingnya tuh, fungsi media kan mengembalikan akal sehat, bukan justru mendorong akal-akalan kan. Itu ya, kita mau menghasilkan sebuah masyarakat yang sound, yang bersih dan ngerti bahwa ada hal yang boleh disurvei, ada yang nggak perlu disurvei karena memang nggak ada gunanya tuh. Jadi itulah poin kita hari ini. Itulah barokah sebetulnya dari kedumuan survei. Nah, saya kira kalau dengan opsi yang tertutup semacam ini menjadi kita perlu ingatkan lagi ke Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ini kan sekarang berpikir sudah jelas tutup buku, nggak bisa 3 periode, dan beliau sendiri juga menyatakan tidak mau 3 periode dan juga nggak bisa nambah masa jabatan. Tapi kalau beliau mau mengamankan pasca beliau masa jabatan itu, kan beliau tentu ingin mendorong siapa dong figur presiden berikutnya yang bisa artinya punya komunikasi yang bagus dengan beliau. Dan satu-satunya cara saya kira ya bergabung dengan 0% ya, itu kalau beliau memang punya niat semacam itu. Itu sebetulnya yang kita tunggu tuh, kan udah nggak ada cara bagaimana mempertahankan kekuasaan. Satu cara yang masuk akal adalah hilangkan threshold. Supaya dari awal Pak Jokowi akan diingat sebagai orang yang memulai perubahan politik berdasarkan prinsip demokrasi. Kan itu sebetulnya tuh. Kalau soal secara teknis siapa yang diingin Pak Jokowi, ya tentu yang bisa jamin dia tuh. Dan kita justru ragu itu siapa yang mau jamin. Kalau kasusnya makin lama makin nambah. Dan terakhir adalah kasus 2 anak beliau tuh. Jadi orang merasa bahwa apa yang kita mau jamin dari pemerintahan ini. Tapi tetap dalam konstitusi ada prinsip yang seringkali juga jadi konvensi tidak tertulis bahwa presiden yang telah lengser harus dijamin hidupnya, keamanannya, kan itu perintah konstitusi. Tapi secara politik tentu Pak Jokowi ingin menjagokan seseorang, misalnya Ganjar, itu terlihat. Lalu Ibu Mega mungkin menganggap, udah kalau begitu saya berhadapan dengan Pak Jokowi. Itu proses politik hari-hari itu, dinamikanya semacam itu tuh. Tapi bagi kita, kelompok oposisi, kita tidak akan ikut membuat daftar siapa yang boleh jadi presiden. Kita akan buat daftar siapa yang tidak boleh jadi presiden. Nah, begitu cara berpikir terbalik kita. Semua orang pada prinsipnya boleh jadi presiden gitu ya, kecuali yang punya catatan-catatan khusus itu yang tidak boleh. Oke, jadi ini sebenarnya dengan kita berjuang 0% ini, kita juga berjuang untuk kalau memang Pak Jokowi ingin ada politik dinasti, menantu atau putranya lah yang ingin maju ke depan, sementara kita tahu Pak Jokowi kan nggak punya partai politik. Ya, jadi dari mana dia akan maju kalau tidak bergabung dengan barisan kita, kan? Ya, itu pentingnya. Jadi pintu masuk konstitusi itu yang akan menjamin Pak Jokowi sukses membawa dinastinya. Kan itu aja sebetulnya. Jadi kalau mulai dari 0%, semua orang merasa, oh ya itu nggak ada dinasti lagi dong. Sebab kalau 20% tetap politik dinasti masih bisa diakali oleh oligarki. Itu yang kita inginkan, Pak Jokowi ucapkan sesuatu supaya kasak kusuk soal 0%, 20% juga selesai. Kan Mahkamah Konstitusi tetap menunggu sinyal presiden juga. Bagaimanapun presiden adalah powerful. Sebagai incumbent pun dia masih mampu untuk mengatur-ngatur kebijakan bahkan di DPR tuh. Jadi kalau sinyal itu datang dari presiden, maka kita lega. Mereka yang ingin mengajukan judicial review juga merasa bahwa oke, kalau begitu prosedurnya aman, itu nggak akan dihalangi itu. Sebetulnya ini ide yang betul-betul satu-satunya ide untuk memulihkan demokrasi kita. Nggak ada ide lain lagi itu. Mau ucapin sesuatu sebagai harapan, ya harapannya ya 0% itu kan itu. Itu sebetulnya resolusi kita 2022, yaitu presiden balik pada prinsip pertama ketika dia dipilih, yaitu dia ingin memulihkan demokrasi itu atau ingin menaikkan kualitas demokrasi. Maka kualitas demokrasi ditentukan oleh setuju apa nggak setuju dengan 0%, itu aja. Ya. Oke, tadi kan Anda bicara soal ada saham-saham yang rontok, ada yang resah dan sebagainya gitu ya. Ya, saya juga baca ini memang gara-gara pelaporan Ubay Badrun ini saham-saham milik Kaisang rontok. Ini biasa kan dalam saham kayak ini yang namanya sentimen negatif gitu ya, Bung Rocky. Dan kita membaca pernyataan dari mantan wali kota Solo. Ini orang PDI, Efek Rudi Hadiatmo yang menyatakan bahwa ini kan kalau ada bahasanya sih seperti ini, dia menyatakan kan kayak gini ini bikin resah kalau ada mau dilaporkan seperti itu. Tapi supaya ini nggak jadi persoalan, kata dia mestinya didorong dong KPK untuk memberikan klarifikasi.
saya sih melihat ini bahasanya agak bersayap sih kelihatannya ya, Bung Rocky. Ya itu bahasa yang bagus dari Pak FX Rudy yang paham bahwa di belakang ini pasti ada soal politik akan berefek pada legitimasi presiden. Jadi betul, bahkan sebagai politisi dia ngerti apa yang jadi soal, lalu dia balik pada prinsip, yaitu dorong aja KPK supaya proses, supaya jadi selesai. Ini bedanya Pak FX Rudy dengan pakar-pakar yang atau tokoh-tokoh politik lain yang justru mengancam Ubed nanti kena hukuman 7 tahun. Ngapain? Justru mesti didorong supaya bersih di KPK. Jadi para penjilat ini itu saya kasih respect pada Pak FX Rudy karena dia tahu kecemasan dia yang akan berakibat pada partai kalau betul-betul terjadi eskalasi isu dua anak presiden. Tapi beliau tahu arahnya adalah perkuat KPK dengan kasih dukungan supaya ini cepat diproses. Nah, yang lain itu justru ingin menghambat supaya KPK nggak usah diproses karena si Ubed reputasinya ini. Lo bukan soal reputasi, soal pengetahuan Ubed kenapa dia mengajukan gugatan itu. Dia nggak menuduh, dia cuma menduga sebagai seorang intelektual bahwa ada permainan di dalam saham-saham itu kan. Jadi itu intinya. Ini saudara siapa tadi Ruhut macam-macam orang itu yang ngancam-ngancam. Lo kan yang dilaporin adalah Kaisang dan Gibran, ngapain apa namanya nih buzzer gorong-gorong ini ikut campur tuh. Itu sama seperti yang dilaporin adalah supir angkot, tapi yang ngamuk-ngamuk ada supir odong-odong kan. Gimana? Ya. Ini saya sepakat dengan Anda. Memang harusnya kan gini, melaporkan itu, orang yang dilaporkan, sekali lagi kita mesti ingatkan, orang yang dilaporkan itu belum terbukti bersalah. Karena itu tugas dari KPK untuk memverifikasi betul nggak laporan ini. Karena saya kira kan justru ini peran, mestinya KPK menghargai karena ini peran serta masyarakat kan untuk ikut melakukan pencegahan korupsi. Jadi nanti akan dibuat aturan bahwa yang boleh melaporkan adalah mereka orang-orang khusus saja. Ubed karena pernah jadi aktivis nggak boleh melaporkan tuh, kan kacau itu. Dan bahkan beberapa aktivis juga merasa bahwa Ubed itu melanggar etika itu karena melaporkan sesuatu yang bisa membahayakan negara. Lo justru karena membahayakan negara maka Ubed laporkan. Ini korupsi itu membahayakan negara, bahkan potensi korupsi membahayakan negara. Apalagi ini korupsi di lingkaran satu, dugaannya begitu tuh. Jadi biarkan saja ini proses hukum berlangsung, jangan Ubed kemudian dicari-cari alasan untuk pribadinya yang dipersoalkan. Kan ini bangsa yang makin lama dalam periode 7 tahun ini mengalami pendangkalan intelektual. Nah, Ubed ingin pulihkan itu, bahwa riset-riset yang dia baca itu mengarah pada dugaan di belakang itu ada permainan nanti mungkin akan disebut sebagai money laundering atau bridging segala macam. Dan itu sebetulnya udah dari setahun lalu kita tahu kan. Bahkan berkali-kali kita ingatkan supaya Ibu Menteri Keuangan atau apa namanya nih penguasa keuangan di istana perhatikan itu ada lalu lintas keuangan yang nggak benar itu. Ya, deteksi dari awal, kasih peringatan. Nah sekarang udah terlanjur, udah masuk ke KPK kan. Kan pasti Sri Mulyani tahu nih ada lalu lintas di depan mata dia itu. Lalu lintas traffic keuangan yang agak mencurigakan kan mestinya dia kasih warning dong atau PPATK apa segala macam gitu kan. Jadi sinyal yang samar-samar itu akhirnya jadi jelas ketika Ubed rumuskan itu sebagai problem korupsi yang dia riset secara akademis. Jadi apa yang salah di situ? Bahkan sangat benar tuh. Harusnya Ubed langsung diangkat jadi profesor, guru besar tuh. Nah, saya kira yang terjadi malah dia menolak waktu itu Wapres akan diberikan Dr. Honoris Causa, Wapres dan Menteri Erik yang waktu itu kan. Jadi memang Ubed ini kan banyak yang bertanya juga kepada saya, siapa yang bermain dengan di belakang Ubed ini kan mereka begitu pertanyaannya langsung. Dan seperti biasa partai-partai oposisi yang disebut apa PKS, apa Demokrat yang bermain, saya bilang Ubed nggak ada bermain-main dengan politik, justru dia menjaga jarak dengan politik karena beda sekali kan dia dengan aktivis 98 yang masuk dalam kekuasaan, dia tetap seperti itu, dia berada di kampus dan kemudian menjaga jarak dan mengawasi kekuasaan.
Ya, saya kenal sempurna pikiran Ubed itu sebagai aktivis dari 98. Dan saya bisa bandingkan dengan aktivis yang cuma nyari-nyari amplop jadi komisaris pun. Jangan jadi komisaris, jadi pesuruh komisaris pun banyak aktivis 98 yang terima kan. Nah, Ubed menolak itu karena dia ingin fokus pada cara menganalisis masalah itu, bukan cara mengintip tebalnya amplop. Jadi moral Ubed itu nggak diragukan lah. Nggak ada orang yang menganggap bahwa yang dilakukan Ubed itu betul-betul disuruh oleh seseorang. Enggak, justru karena dia punya otak, maka dia otonom. Dia putusin sendiri mau ke KPK atau mau buka konferensi pers kan dia dosen, itu poinnya kan. Jadi mereka yang cemburu sebetulnya pada reputasi Ubed di bidang akademis mulai cari-cari salahnya tuh. Ubed bukan aktivis. Lo Ubed itu memimpin UNJ itu dalam banyak demo dan saya tahu bagaimana dia layani pers untuk menerangkan apa sebetulnya sumber korupsi di masa Orde Baru, dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Dia konsisten jadi analis yang tajam tuh. Itu yang kita perlukan sebetulnya. Bukan mereka yang keluar-keluar seolah-olah Ubed disogok, disuruh. Enggak, itu dungunya itu sebetulnya yang ditampilkan oleh para buzzer rupiah. Dan perlu kita ingatkan sebenarnya orang-orang seperti Ubed atau orang seperti Anda, saya dan sebagainya, ini sebenarnya dalam konotasi yang positif kita membantu pemerintah. Kenapa? Dengan adanya suara-suara kritis di dalam negeri itu menunjukkan bahwa demokrasi itu masih ada di Indonesia. Kalau suara-suara kritis dibungkam itu sempurnalah gitu kerusakan demokrasi, kemunduran demokrasi. Saya bisa bayangkan ada tim yang lagi dibentuk untuk ngoreksi Ubed ini pernah foto sama siapa aja, pernah panelis dengan siapa aja, pernah diwawancara di mana aja tuh. Jadi itu yang akan dijadikan dasar untuk membatalkan tuduhan Ubed. Padahal sebetulnya dari segi kalau kita lihat pasar modal yang sekarang sentimen negatif itu terjadi pada beberapa saham utama yang dimiliki oleh dua anak presiden, itu menunjukkan analis internasional juga tahu bahwa ini ada problem. Kalau betul-betul itu saham yang sound, saham yang blue chip, maka nggak akan ada ribut-ribut di pasar modal. Jadi sinyal pertama, investor pun mulai ragu-ragu, jangan-jangan ini cuci uang tuh. Jadi begitu aja kan. Kalau investornya tahu bahwa ini adalah permainan saham yang bersih, nggak bakal dia terganggu oleh tindakan Ubed. Tapi sekaligus kita tahu bahwa di dalam political economy ada yang disebut the short termism itu. Mereka yang mau hit and run aja tuh, pemain jangka pendek itu. Nah, mereka justru yang potensial untuk capital flight, dan itu sebetulnya bahaya bagi kita kalau kita nggak paham bahwa satu isu politik kecil yang menyangkut sistem perdagangan saham itu pasti akan menimbulkan orkestrasi di luar negeri itu. Dan orang tahu bahwa pemegang saham utama di situ adalah anak presiden. Kalau legitimasi presiden berkurang, maka sahamnya juga nggak ada gunanya lagi nanti itu. Langsung bearish dia tuh, itu kan. Ya. Oke, kita mesti ngakhiri perbincangan kita ini. Dalam situasi semacam ini tentu saja tetaplah berpikir dengan akal sehat, tetaplah terus mendukung gerakan demokratisasi di Indonesia, dan salah satu caranya adalah dengan salam 0%. Siap. Thank you.